Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa semuanya. Anak-anak pada kesempatan hari ini bisa belajar dengan baik. Semoga anak-anak semuanya di kesempatan hari ini nanti bisa belajar dari awal sampai akhir mengikuti pelajaran dan juga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Untuk itu anak-anak semuanya sebelum belajar kali ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tangan di atas meja semuanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak semuanya pada kesempatan hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Hah? Rizky, semoga lancar. Yang lainnya selain itu satu aja yang tidak berangkat? Ya. Nah, kemudian anak-anak semuanya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu pada bab 5 tentang sholat Jumat. Nah, anak-anak semuanya sudah tahu tentang sholat Jumat? Nah, sebelum sholat Jumat, karena ini adalah materi di semester 2, di materi-materi semester 1 kemarin, Pak Guru harapkan anak-anak masih ingat dan juga dipelajari juga materinya. Pada bab 1 yang kalian pelajari ada tentang apa? Bab 1 yang dulu di semester 1, bersuci dari hadas dan najis. Materi bab 2, sholat fardu. Materi bab 3, sholat sunnah. Materi bab 4, sholat berjamaah. Kali ini kita masuk pada materi pada bab 5, yaitu tentang sholat Jumat. Ya, silahkan dikeluarkan dulu buku tulisnya. Ditulis dulu judulnya bab 5 sholat Jumat. Kita lihat materinya pada materi tentang sholat Jumat ini. Nah, materinya adalah menganalisis ketentuan sholat Jumat untuk menumbuhkan kesalihan sosial sehingga terbangun persatuan dan ukhuwah Islamiyah dalam konteks kehidupan beragama. Ini adalah identitas materi dari sholat Jumat. Peta konsep yang akan kita pelajari, ini ada kewajiban tentang sholat Jumat, kemudian ada nilai positif sholat Jumat, dan juga ada ketentuan sholat Jumat. Ya, sebelum kita belajar lebih lanjut, Pak Guru akan memberikan soal tes terlebih dahulu. Ini adalah sebagai asesmen awal.
Alhamdulillah, anak-anak semuanya ini tadi kalian sudah mengerjakan pretest atau sebagai asesmen awal. Kalian bisa lihat nilainya tadi. Ada beberapa di antara kalian yang nilainya sudah 100, ada yang 80, ada yang 60. Nah, berapapun hasilnya yang ada di situ tidak masalah karena ini sifatnya sebagai latihan ataupun penjajakan awal untuk mengetahui pengetahuan kalian kaitannya dengan materi tentang sholat Jumat. Setelah tadi anak-anak semuanya sudah mengerjakan pretest, kali ini kita lanjutkan belajar kaitannya dengan materi tentang sholat Jumat. Nah, perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ini adalah menunjukkan gambar pelaksanaan dalam sholat Jumat. Tentu saja ketika sholat Jumat ada seorang khotib yang menyampaikan khutbah sebelum sholat Jumat. Nah, biasanya ketika sholat Jumat, jamaahnya adalah laki-laki, meskipun perempuan juga boleh juga. Nah, setelah selesai khutbah Jumat, baru dilanjutkan dengan sholat Jumat 2 rakaat. Nah, tapi kadang-kadang dalam pelaksanaan sholat Jumat ada beberapa hal yang terjadi, apakah itu sesuai dengan sholat Jumat ketentuannya atau tidak. Seperti yang pertama di sini, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, mainan HP ketika mendengarkan khutbah Jumat. Boleh atau tidak? Boleh tidak? Ya, ada yang melakukan seperti itu? Nah, selain itu juga ada hukum sholat Jumat bagi musafir. Siapakah musafir? Orang yang melakukan perjalanan jauh. Wajib untuk sholat Jumat atau tidak? Nah, itu nanti kedua yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah, bolehkah perempuan sholat Jumat? Ini nanti Pak Guru harapkan anak-anak semuanya dari beberapa permasalahan tadi bisa untuk mendiskusikan dari permasalahan yang ada. Permasalahan yang pertama adalah kita ramukan, yaitu bermain HP ketika khutbah Jumat. Yang kedua adalah hukum sholat Jumat bagi musafir. Apakah wajib, apakah sunnah, ataukah mubah, atau bagaimana. Nah, kemudian perempuan mengikuti sholat Jumat. Apakah di situ wajib, sunnah, atau bagaimana. Nah, ini nanti Pak Guru harapkan kita semuanya membahas dalam diskusi kelompok. Akan kita bagi ke dalam beberapa kelompok, anak-anak membahas beberapa permasalahan yang ada di situ. Ya, kita bagi kelompoknya terlebih dahulu. Yang perempuan jadi berapa kelompok? Yang perempuan sebelah sini satu kelompok, sebelah sini satu kelompok. Ya, sebelah sini satu kelompok. Oh, sini. Ya, itu satu kelompok. Kemudian yang sana satu kelompok. Yang laki-laki ini satu kelompok. Ya, sini satu kelompok. Ya, ini satu kelompok. Ya, silakan berkumpul dalam kelompoknya, saling berhadapan dalam kelompoknya. Pak Guru bagikan lembar untuk diskusinya terlebih dahulu. Ini 1, 2. Ini yang ketiga. Ya. Sebelum kalian berdiskusi dalam kelompok, Pak Guru jelaskan dulu. Yang pertama kaitannya dengan identitas, silakan dilengkapi. Kelasnya kelas 7D, tanggalnya hari ini 12 Januari 2024. Kelompoknya silakan dipilih dengan nama Nabi atau Rasul. Ya, nama Nabi atau Rasul. Anggotanya silakan diisi. Kaitannya dalam menjawab nanti silakan kalian berdiskusi dalam kelompok tentang permasalahan yang ada. Setiap kelompok ada yang sama, ada yang beda. Nah, secara umum ada 3 hal tadi yang kalian diskusikan. Ada yang mendapatkan tentang bermain HP ketika khutbah Jumat, ada yang mendapatkan tentang hukum sholat Jumat bagi musafir, dan juga ada yang mendapatkan perempuan mengikuti sholat Jumat. Pada poin yang pertama atau nomor yang pertama itu kalian cukup melihat ilustrasi gambarnya dan juga membaca ceritanya. Ya, dibaca, dipahami saja. Kemudian yang nomor 2 itu baru kalian jawab. Misalnya, apakah bermain HP ketika khutbah Jumat itu benar untuk dilakukan? Jelaskan. Kalian jawab boleh atau tidak, kalian jelaskan alasannya. Yang ketiga, apakah yang seharusnya dilakukan ketika khutbah Jumat baru disampaikan, jelaskan. Nah, kalian isi ketika khutbah Jumat disampaikan apa yang harus dilakukan.
lakukan. Dalam mengerjakan, silakan nanti boleh menggunakan HP untuk mencari materinya di internet atau di Google. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada, silakan dikerjakan. Nabi Zakaria boleh, Nabi Yakub juga ada. Nomor 2 sudah. Anak-anak semuanya, tadi sudah kalian berdiskusi kaitannya dengan beberapa permasalahan yang ada, dan ini nanti Pak Guru harapkan kalian bisa mempresentasikan di depan teman-teman yang lainnya. Nah, kita panggilkan yang pertama dari kelompok Muhammad, Avanvio, Anizar, dan Abimanyu untuk mempresentasikan di depan. Silahkan maju semuanya. Kami dari kelompok Muhammad akan mempresentasikan bermain HP ketika khutbah Jumat. Apakah bermain HP ketika khutbah Jumat benar untuk dilakukan? Jelaskan. Tidak boleh, karena saat kita mendengarkan khutbah sedang dikumandangkan, tidak boleh bermain HP. Bermain HP akan mengganggu konsentrasi dan tidak memperoleh ilmu dari apa yang disampaikan dari khutbah. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika khutbah Jumat baru disampaikan? Jelaskan. Ketika imam sudah naik mimbar Jumat, maka dianjurkan bagi jamaah menghadap ke arah imam. Saat khutbah Jumat baru disampaikan, jamaah Jumat mendengarkan khutbah hingga selesai. Dari kelompok Nabi Nuh dengan anggotanya adalah ada Nasifah, Yasmin, Rahma, dan Azhara. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok Nabi Nuh. Anggotanya Nasifah Amelia, Yasmin Adelia,
Rama Fauzia, dan Azhara Ayu. Hasil diskusi kelompok kami adalah apakah bermain HP ketika khutbah Jumat benar untuk dilakukan? Tidak boleh karena hukumnya sama dengan orang yang bermain kerikil yang disinggung dalam hadis di atas. Jadi seorang yang sibuk bermain handphone ketika khotib sedang khutbah ia juga dilupakan dari kesempurnaannya pahala saat. Apakah yang seharusnya dilakukan ketika khutbah Jumat baru disampaikan? Wajib mendengarkan dengan seksama, tidak diperbolehkan menyebutkan dengan sesuatu yang bisa memalingkan diri dari menyebut khutbah. Ya, tepuk tangan semuanya. Dari kelompok Nabi Daud dengan anggota Mima, Anggita, Naila, Syafaatun, dan Cika, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabi Daud. Anggotanya Mima Fauzia, Anggita, Naila, Syafaatun, Cika. Pokok permasalahan. Firman mengikuti ibadah Jumat. Ketika khutbah Jumat disampaikan, dia asik bermain HP. Dia tidak menyimak khutbah Jumat yang disampaikan. Apakah bermain HP ketika khutbah Jumat benar untuk dilakukan? Menggunakan handphone saat khotib sedang menyampaikan khutbah Jumat dianggap sebagai perbuatan makruh. Bahkan ada kemungkinan bahwa pelaksanaan sholat Jumat kita menjadi batal dan tidak mendatangkan pahala karena kita gagal mendengarkan khutbah Jumat. Apakah yang seharusnya dilakukan ketika khutbah Jumat baru disampaikan? Jelaskan. Mendengarkan khutbah. Selesai. Dari ketiga kelompok tadi insya Allah sama ya, bahwa ketika khutbah Jumat disampaikan maka kita tidak boleh bermain HP, apalagi bermain lain dengan yang lain, maka itu tidak boleh. Kita harus fokus untuk mendengarkan khutbah Jumat. Ya, kita lihat berikutnya tentang pokok permasalahan yang kedua, kaitannya dengan sholat Jumat bagi musafir. Kita lihat yang pertama dari kelompok Nabi Khidir dengan anggota Naufal, Nara, Muhammad, Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Nabi Khidir, anggota Naufal Akbar, Nara Pandita, Muhammad Hanif, Heri Ansyah, Erlangga Jihad, Ar-Rasyid. Saya akan membacakan hukum sholat Jumat bagi musafir. Musafir. Yang pertama, rombongan pengajian Al-Mutakin melaksanakan perjalanan jauh. Waktu sholat Jumat bis berhenti di warung makan untuk beristirahat. Hal itu memberikan kesempatan bagi rombongan untuk istirahat dan melaksanakan sholat Jumat. Apakah rombongan sebaiknya melakukan sholat Jumat atau sholat duhur? Jelaskan. Tetap melaksanakan sholat Jumat di musola warung. Nah, boleh. Nomor 3. Apakah hukum sholat Jumat bagi musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh? Jelaskan. Jika musafir pergi sebelum waktu fajar maka tidak diwajibkan sholat Jumat. Namun musafir berniat bermukim selama 4 hari atau ia pergi pada waktu pagi di hari Jumat, maka ia tetap diwajibkan sholat Jumat. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Nabi Yunus dengan anggota Asfa, Talita, Nakaisa, Nazifa, dan Aska, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabi Yunus, anggota
Aswadinar, Tali-Tali Syarani, Nakesyatana Yuga, Nazifa Eka Putri, Askalufiatul. Hukum sholat Jumat. Terus bagi musafir. Rombongan pengajian Al-Mutakin melakukan perjalanan jauh pada waktu salat Jumat, bis berhenti di warung makan untuk beristirahat. Hal itu memberikan kesempatan bagi rombongan untuk istirahat dan melaksanakan salat Jumat. Apakah rombongan sebaiknya melaksanakan salat Jumat atau salat duhur? Jelaskan. Melaksanakan salat Jumat dengan cara mengikuti salat Jumat di masjid terdekat, dan jika tidak ada masjid, tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Apakah hukum salat Jumat bagi musafir? Sunnah, dan jika meninggalkan masih diberikan keringanan mengerjakan sholat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua kelompok itu tadi kaitannya dengan sholat Jumat bagi musafir. Nah, maka pada dua kelompok tadi, bagi musafir itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Tapi ketika mau melaksanakan sholat Jumat itu lebih baik. Kita lihat berikutnya adalah kaitannya dengan perempuan mengikuti sholat Jumat. Yang pertama yang membahas adalah dari kelompok Nabi Su'aib dengan anggota Mutia, Alia, Janitra, dan Audrina. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabi Syaib, anggota Mutia, Setia, Maharani, Alia, Dea, Janitra, Hema, Audrina, Nesha. Pokok permasalahan dalam pelaksanaan sholat Jumat di masjid, terlihat yang mengikuti hanyalah laki-laki saja. Tidak ada perempuan yang mengikuti sholat Jumat. Apakah perempuan boleh mengikuti sholat Jumat? Jelaskan. Boleh, sebab sholat Jumat tidak wajib bagi perempuan. Perempuan boleh mengikuti sholat Jumat sebagai makmum dengan imam sholat Jumat dan juga khotbahnya. Bagaimana hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam sholat Jumat? Jelaskan. Wajib bagi laki-laki yang telah mencapai usia balik dan tidak diwajibkan untuk wanita untuk sholat Jumat, tetapi dianggap sebagai tindakan yang dianjurkan atau sunnah. Dari kelompok Nabi Daud, Davinza, Raihan, Ferdian, Hafid. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabi Daud, anggota Davinza, Rehan, Ferdian, Hafid. 1. Dalam pelaksanaan salat Jumat di masjid, terlihat yang mengikuti hanyalah laki-laki saja, tidak ada perempuan yang mengikuti salat Jumat. 2. Apakah perempuan boleh mengikuti sholat Jumat? Jelaskan. Boleh perempuan yang salat Jumat berjamaah bersama imam. Hukumnya sah dan tidak wajib salat zuhur, akan tetapi bila ia tidak ingin salat berjamaah, misalnya ingin salat di rumah saja, maka perempuan tersebut harus melaksanakan salat zuhur, bukan salat Jumat. 3. Bagaimanakah hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam sholat Jumat? Jelaskan. Dalam Islam, sholat Jumat adalah ibadah sholat wajib sah dihadiri oleh laki-laki yang telah mencapai usia. Yang pertama adalah kewajiban dalam sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Nah, sholat Jumat hukumnya adalah fardhu ain, terutama bagi laki-laki. Dasar hukum sholat Jumat di sini adalah Al-Jumu'ah ayat 9. Ini ayat tadi ya yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum
ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dasar hadisnya di sini adalah Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena malas tanpa ada uzur atau halangan, maka Allah akan menutup hatinya. Kemudian nilai-nilai positif dalam sholat Jumat ada menjalin persaudaraan, memberikan penghargaan yang sama terhadap semua masyarakat, selalu mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, meningkatkan rasa syukur kepada Allah sebagai bekal persiapan hidup di akhirat, dan melatih seseorang hidup disiplin, serta sholat Jumat dilaksanakan seminggu sekali. Ketentuan sholat Jumat ada syarat wajibnya dan ada syarat sahnya. Syarat wajibnya adalah Islam, balik, berakal, sehat, laki-laki, dan penduduk tetap. Artinya penduduk tetap di daerah itu. Yang syarat sahnya adalah di tempat pemukiman, dikerjakan pada waktu zuhur, dikerjakan secara berjamaah, dikerjakan setelah 2 khutbah. Sunnah dalam sholat Jumat, sebelum berangkat sholat Jumat, maka kita mandi terlebih dahulu. Nah, setelah itu menggunakan pakaian yang bersih, rapi, dan lebih utama berwarna putih, memotong kuku dan mencukur kumis, memakai wangi-wangian, melaksanakan sholat tahiyatul masjid, memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, dan sholawat kepada Nabi Muhammad, diam dan tenang saat khotib berkhutbah. Ya, itu materinya untuk kali ini tentang sholat Jumat. Ada yang ditanyakan? Ya. Alasan karena bekerja, kalau bekerjanya biasa, itu maka tetap wajib untuk sholat Jumat. Seperti pegawai kantoran, otomatis ketika waktu sholat Jumat biasanya diberi kesempatan untuk mengerjakan sholat Jumat. Tapi kalau pekerjaannya itu adalah tidak bisa diganggu, maka itu menjadi tidak wajib sholat Jumat. Contohnya, polisi di hari Jumat dia menjaga keamanan, maka tetap dia harus menjaga keamanan. Mungkin di situ adalah ada jadwalnya dengan polisi-polisi yang lain. Ataupun dokter UGD. Nah, di hari Jumat, di waktu Jumat, dia tetap harus standby. Kalau nanti tiba-tiba ketika sholat Jumat ada pasien datang, maka dia tetap melayani pasien tersebut. Itu ya. Ya. Itu. Yang lainnya ada? Ya, kalau tidak, alhamdulillah anak-anak semuanya di hari ini tadi sudah belajar kaitannya dengan sholat Jumat. Semoga anak-anak semuanya bisa mengambil hikmah dari itu, dari materi tentang sholat Jumat, dan juga mengamalkan dengan baik dalam pelaksanaan sholat Jumat di kehidupan kita setiap harinya. Ya, untuk berikutnya Pak Guru berikan sumatif, tes sumatif dari hasil belajar tentang sholat Jumat. Silakan dikeluarkan HP-nya kembali untuk mengerjakan.
Alhamdulillah, anak-anak semuanya sudah mengerjakan dari sumatif kaitannya dengan materi sholat Jumat. Dari hasilnya ini, alhamdulillah sudah meningkat. Nah, artinya sudah dapat ada yang 190, 80. Nah, maka di situ anak-anak sudah bisa memahami materi tentang sholat Jumat. Ya, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah belajar fikih pada kesempatan hari ini tentang sholat Jumat. Bagaimanakah kalian belajar? Merasa senang dalam belajar? Ya, ada kesulitan dalam belajar kali ya? Ya, semoga kalian bisa mengamalkan ilmu-ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang nyata. Anak-anak semuanya, pelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan berdoa. Tangan di atas meja semuanya. Pelajaran kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pak Guru akhiri, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.